Bab 54. Pelan tapi pasti. Seminggu telah berlalu sejak pertemuan kembali yang emosional di taman belakang perpustakaan. Hujan yang turun malam itu seolah mencuci bersih luka-luka lama mereka, memberi ruang pada benih baru untuk tumbuh. Ayla dan Raihan kini kembali saling menyapa, saling berkabar, namun belum benar-benar kembali bersama. Ayla memilih untuk tinggal lebih lama di Bandung. Ia membutuhkan waktu, bukan untuk menjauh, tapi untuk mengurai perasaan, menata ulang kepercayaan yang pernah runtuh di rumah sepupunya, Citra. Ayla menjalani hari-hari yang tenang namun penuh kontemplasi. Ia kembali menekuni hobi lamanya, melukis. Di kanvas putih, ia tuangkan isi hatinya yang masih penuh pertanyaan. Suatu sore, Citra mengamati lukisan Ayla yang belum selesai. Sebuah siluet pria dan wanita yang berdiri berseberangan, dipisahkan oleh kabut. "Kau masih ragu?" tanya Citra perlahan. Ayla meletakkan kuasnya dan mengangguk. "Bukan karena aku tidak mencintainya, tapi karena aku tak ingin cinta ini hanya jadi lingkaran yang menyakitkan." Citra menghela napas. Rasa takut itu manusiawi. Tapi jika dia sudah berani mencarimu sejauh ini, mungkin dia juga layak diberi kesempatan lagi. Ayla diam. Tapi malam itu, ia mengetik pesan yang telah lama ingin ia kirim. "Aku akan kembali ke Jakarta minggu depan, tapi aku belum tahu akan tinggal di mana." Raihan menerima pesan itu saat sedang menyusun dokumen presentasi di laptopnya. Ia kini bekerja sebagai konsultan independen, menerima proyek dari kenalan-kenalan lamanya. Ia tinggal di apartemen kecil di daerah Setiabudi. Sepi, tapi cukup nyaman. Saat membaca pesan Ayla, dadanya berdegup. Ia langsung membalas, "Tinggallah bersamaku, tapi bukan sebagai pelarian. Aku ingin kamu pulang karena kamu percaya padaku." Ia menatap layar ponsel beberapa menit setelah menekan tombol kirim, menunggu hingga akhirnya balasan muncul. "Aku akan tinggal, tapi biarkan aku membuka hatiku pelan-pelan." 1 minggu kemudian, Ayla tiba di Jakarta. Ia turun dari taksi online di depan apartemen Raihan dengan satu koper kecil dan tas selempang. Raihan sudah menunggu di lobi. Wajahnya tampak lebih matang. Rambutnya sedikit lebih panjang dari terakhir kali mereka bertemu. Mereka saling menatap. Tak ada pelukan, tak ada air mata. Hanya senyum kecil yang menyiratkan harapan baru. "Aku tidak bawa banyak barang," ucap Ayla membuka percakapan. Raihan tersenyum. "Yang penting kamu datang." Apartemen itu tidak besar, tapi Raihan telah menatanya dengan hangat. Sebuah kamar khusus disiapkan untuk Ayla, lengkap dengan rak buku dan lampu baca favoritnya. Di dapur, Raihan bahkan menyediakan teh melati yang biasa Ayla minum saat gelisah. "Kau ingat semua ini?" tanya Ayla terkejut. "Aku mungkin pelupa," ujar Raihan, "tapi tidak untuk hal-hal tentangmu." Ayla menunduk. Senyum kecil muncul di wajahnya. Hari-hari berikutnya diisi dengan ritme yang lambat namun menenangkan. Mereka tak buru-buru membicarakan status, tak terburu-buru menata kembali hubungan. Ayla sibuk dengan kursus seni daring dan kadang membantu Citra mempersiapkan pameran lukisan, sementara Raihan mulai sibuk dengan klien barunya. Mereka mulai makan malam bersama, menonton film di akhir pekan, atau hanya duduk di balkon menikmati angin malam Jakarta. Namun tak semua berjalan mulus. Luka lama sesekali datang menyapa. Suatu malam, Ayla menerima pesan anonim yang berisi hinaan terhadap masa lalunya. Ia menangis diam-diam di kamar. Raihan mengetahuinya dari mata sembab Ayla keesokan paginya. "Siapapun yang mengirim itu," kata Raihan sambil menyodorkan secangkir teh, "mereka tak layak mengganggu ketenanganmu." Ayla menatap Raihan. "Aku hanya takut kalau luka ini tidak pernah benar-benar sembuh." Raihan mengusap punggung tangannya pelan. "Mungkin luka itu tidak hilang, tapi kita bisa belajar hidup dengannya bersama." Pada suatu malam yang tenang, Raihan dan Ayla duduk di sofa. Musik instrumental mengalun dari speaker kecil. Ayla sedang membaca, Raihan hanya memperhatikannya. "Aku ingin bertanya sesuatu," ucap Raihan tiba-tiba. Ayla menoleh. "Apa?" "Jika aku tidak bisa berdamai dengan keluargaku, apakah kamu tetap akan bersamaku?" Ayla menatapnya dalam.
Aku tidak memilihmu karena keluargamu, tapi aku tidak ingin merasa sendiri saat berjuang dalam hubungan ini. Aku ingin tahu bahwa kamu berdiri di sisiku, bukan hanya karena cinta, tapi juga karena keyakinan. Raihan mengangguk perlahan. Aku mengerti, dan aku berjanji, aku tidak akan mundur lagi. Ayla tersenyum kecil. Mungkin kita masih jauh dari sempurna, tapi untuk pertama kalinya, aku tidak merasa berjalan sendirian. Malam itu, di dalam ruangan kecil mereka, cinta tumbuh tanpa tergesa. Tidak ada janji bombastis, tidak ada tuntutan untuk sempurna. Hanya dua orang yang belajar mencintai lagi dengan cara baru, dengan hati yang pernah terluka, tapi memilih percaya kembali. Karena cinta sejati bukan tentang mencintai tanpa celah, tapi memilih untuk tetap tinggal meski luka belum sembuh sepenuhnya.